Di sebuah desa terpencil yang jauh dari perkotaan, Ibu Pia hidup dengan keluarga kecilnya. Sebelum berangkat ke kota, Ibu Pia menyiapkan makanan di meja untuk keluarga tercinta. Tak lupa membereskan rumah dan menyiapkan perlengkapan sekolah untuk anaknya. Ibu Pia berangkat pagi sekali, karena Ibu Pia ingin mendapatkan antrian pertama dan pulang lebih cepat. Ibu Pia bersiap untuk berangkat ke kota membawa berkas dan dokumen di meja. Suaminya tidak bisa mengantarkan Ibu Pia ke kota karena harus bekerja di sawah. Walaupun langit masih gelap gulita, Ibu Pia tetap berjalan menyusuri sawah dan kali untuk mencapai jalan yang biasa dilewati oleh mobil angkutan umum. Setelah angkutan umum datang, Ibu Pia masuk dan harus rela duduk berdesakan dan menghirup bau tak sedap sepanjang perjalanan. Ibu Pia harus berkali-kali naik angkutan umum untuk sampai ke kantor pelayanan. Matahari sudah mulai terbit dan angkutan umum masih berada di sepertiga jalan menuju kota. Rasa letih diabaikannya dengan melihat pemandangan yang indah. Sekitar pukul 8.30, akhirnya Ibu Pia sampai di kantor pelayanan. Loket terlihat sudah dibuka, namun anehnya belum ada petugas yang siap untuk melayani. Malah terlihat beberapa petugas yang sedang berkerumun mengobrol dan ada juga yang menyeduh kopi. Alhasil, Ibu Pia hanya bisa menunggu di ruang tunggu. Akhirnya petugas datang dan pelayanan dimulai. Tiba saatnya Ibu Pia dipanggil. Ibu Pia mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya. ASN tersebut menanggapi maksud dan tujuan Ibu Pia dengan santai dan acuh tak acuh. Melihat tanggapan ASN tersebut, Ibu Pia sedikit kesal dan menahan emosinya sambil melihat si ASN tersebut yang bernama Jamaluddin. Jamal coba mencari data dan berkas untuk Ibu Pia yang tersimpan menumpuk. Karena data dan dokumennya tidak ditemukan, Jamal meminta Ibu Pia untuk datang kembali esok hari. Dengan rasa kecewa, Ibu Pia pulang dengan tangan kosong. Ibu Pia kembali ke kantor pelayanan, namun sayangnya di hari kedua pun Ibu Pia tetap pulang dengan tangan kosong. Di lain sisi, di salah satu pojok kota, Jamal pulang ke rumahnya yang terlihat modern, kokoh dan nyaman. Saat Jamal masuk, rumahnya terlihat berantakan dan ketika tudung saji dibuka, tak ada makanan yang tersaji di meja makan. Jamal kesal dan berpikir ibunya pergi keluar tanpa membersihkan dan menyiapkan makanan. Sampai akhirnya ibunya datang dengan wajah yang terlihat letih dan kelelahan. Jamal bingung dan bertanya apa yang terjadi kepada ibunya. Ibu Jamal menghela nafas lalu menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Ibu tadi mau mengurus berkas, tapi ternyata pelayanannya mengecewakan. Ibu capek sekali. Awalnya, Jamal tidak terima atas perlakuan petugas itu kepada ibunya. Namun tak lama kemudian Jamal kaget dan teringat sikap dia saat bertugas sama buruknya dengan sikap petugas yang melayani ibunya. Jamal menyesal dan meminta maaf pada ibunya sambil menceritakan perilaku buruknya dan berjanji untuk melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dengan lebih baik. Di lain hari, Ibu Pia datang ke kantor pelayanan kembali dan mendapat antrian pertama. Ibu Pia kaget bercampur senang ketika tepat di jam 8 pagi sudah ada petugas yang siap untuk melayani. Petugas itu adalah Jamal yang telah datang lebih pagi. Dia secara sigap memanggil antrian pertama, yaitu Ibu Pia. Dengan wajah penuh senyum yang tulus, Jamal mempersilakan Ibu Pia untuk duduk. Dengan nada yang halus, Jamal meminta maaf secara tulus kepada Ibu Pia atas perlakuannya kemarin. Kemudian Jamal langsung melayani Ibu Pia dengan sebaik mungkin. Ibu Pia berterima kasih kepada Jamal karena telah memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu beliau berpamitan. Ibu Pia keluar dari kantor pelayanan dengan langkah ringan dan hati gembira.